Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini untuk materi atau pembahasan kita yaitu Generate and Test pada kasus TSP. TSP ini adalah singkatan dari Traveling Salesman Problem. Oke, kasus TSP. Kasus TSP ini misalnya diketahui kota-kota yang harus dilalui oleh seorang sales, di mana dia harus melalui semua kota dan satu kota hanya boleh dilalui satu kali. Jadi gimana seorang salesman ini untuk mengunjungi ataupun mengorderkan sebuah barangnya sampai ke tujuan. Ya, di sini dia menggunakan rute yang terpendek untuk menuju kota-kota tersebut. Jadi ya tujuannya supaya dalam mengorderkan sebuah barangnya dia tepat waktu dan dapat meminimalisirkan biaya ataupun yang lainnya. Jadi permasalahan inilah yang dinamakan dengan Traveling Salesman Problem atau yang disingkat dengan TSP. Adapun salah satu algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dari Traveling Salesman Problem yaitu adalah Generate and Test. Nah, jadi di sini Generate and Test pada kasus TSP. Adapun algoritma dari Generate and Test. Yang pertama, bangkitkan suatu kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Jadi kita harus menentukan dulu kombinasi dari kotanya ya. Yang kedua, uji apakah node tersebut adalah solusi dengan membandingkan node tersebut atau node akhir dari lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, jika solusi ditemukan, maka langkah-langkah tersebut dihentikan. Tapi jika tidak, kembali ke langkah pertama. Jadi buat lagi kombinasinya, kemudian diuji kembali. Yang keempat, jika pembangkitan atau pembuatan solusi-solusi itu dimungkinkan dapat dilakukan secara sistematis, ya maka permasalahan ini akan dapat segera menemukan solusinya. Yang kelima, namun jika ruang problemnya sangat besar, maka proses ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Oke. Jadi untuk lebih jelasnya di sini kita masuk pada contoh soal. Jadi TSP ini misalkan diterapkan pada ibaratnya ada seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak tiap kota sudah diketahui seperti terlihat pada gambar berikut ini. Ya, dengan menggunakan metode Generate and Test, bantu salesman untuk menentukan rute terpendek, di mana setiap kota ini hanya boleh dikunjungi satu kali. Nah, jadi misalnya di sini ada 4 kota, ya ibaratnya kota ini kita buat aja ya pada gambar tersebut adalah kota A, B, C, dan D. Ya. Jadi di mana jarak-jarak tersebut sudah ditentukan, yaitu A ke B, di sini ada 8, B ke C 5, A ke C 3, C ke D 6, B ke D 4, dan A ke D 7. Untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu kita hitung terlebih dahulu. Nah, di sini kita tampilkan untuk penyelesaiannya. Yang pertama, hitung jumlah seluruh kombinasi abjad yang menjadi solusi. Nah, jadi abjad di sini maksudnya kota ya.
yang menjadi solusi dengan cara yaitu di sini kita gunakan n faktorial. Oke, n faktorial ini merupakan banyaknya kota. N faktorial merupakan, jadi di sini merupakan banyaknya kota ya. Jadi di sini banyaknya kota kita lihat yaitu 4, A, B, C, D. Di sini ada 4 faktorial. Jadi kalau 4 faktorial ini dicari dengan cara 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan, jadi 4 dikali 3 di sini 12 dikali 2 24 dikali 1 24. Jadi ada 24 kombinasi. Oke. Itu dia. Jadi udah dapat 24 kombinasi. Kemudian kita pilih keadaan awal. Jadi keadaan awal di sini kita misalkan kita urutkan aja, keadaan awal itu adalah A, B, C, D. Jadi A, B, C, D ini dengan jarak, jadi A ke B itu 8, B ke C 5, jadi 8 tambah 5 di sini 13, C ke D 6, jadi di sini 19. Itu dia ya. Jadi kita buat keadaan awalnya. Jadi di sini panjang lintasannya dengan jarak 19. Kemudian lakukan back tracking. Back tracking ini adalah istilahnya melakukan perbandingan. Melakukan di sini perbandingan dengan lintasan sebelumnya. Jadi di sini lakukan breathtaking atau perbandingan dengan lintasan sebelumnya. Jadi kita buat dulu lintasan yang kedua. Misalnya lintasan kedua itu adalah A, B, D, C. Jadi dengan jarak kita lihat A ke B itu 8, ya kan? B ke D itu 4, 8 tambah 4 itu 12. Ya, kemudian D ke C itu 6. Jadi 12 tambah 6 adalah 18. Jadi ini dia. Ya, jadi bandingkan. Kalau udah seperti ini, udah dapat 2 lintasan, jadi bandingkan. Jadi bandingkan lintasan. Ya, bandingkan lintasan A, B, D, C dengan lintasan sebelumnya. Sebelumnya itu yaitu A, B, C, D. Jadi sini dicari lintasan sebelumnya yaitu A, B, D, C. Jadi lintasan yang
terpendek akan dipilih untuk dilakukan. Nah, di sini untuk dilakukan backtracking lagi. Nah, jadi backtracking dengan lintasan sebelumnya. Nah, jadi itu dia maksudnya. Jadi untuk lebih jelasnya di sini kita jabarkan dengan menggunakan tabel. Jadi sini kita buat tabel. Oke, di sini misalnya tadi di sini ada 24 kombinasi, di sini ada 5 kolom. Sini barisnya kita buat 25. Oke. Nah, di sini kita buat aja banyaknya lintasan. Ini adalah lintasan, panjang lintasan. Kemudian di sini lintasan terpilih. Kemudian di sini panjang lintasan terpilih. Oke, di sini tadi banyaknya lintasan. Di sini ada 24. Lima belas, 16, 17, 18, 19. Di sini ada 24, kita buat. Oke. Karena 24 ini tadi dilihat dari poin yang pertama, yaitu menghitung jumlah seluruh kombinasi abjad atau kota. Lintasan yang pertama yaitu kita buat A, B, C, D. Ya. Di sini untuk membuat lintasan secara manualnya kita buat. Di sini kan ada 24 kombinasi. Jadi 24 kombinasi ini dibagi dengan 4, yaitu ada 6. 6 yang dimaksud di sini nanti huruf awalan A-nya itu ada 6. Kemudian nanti ada huruf awalannya B6. Kemudian ada huruf awalannya C6. Kemudian ada huruf awalannya D6. 3, 4, 5, 6. Itu dia tadi ya, supaya apa? Supaya untuk membuat lintasan atau kombinasinya tidak berulang atau ada yang ketinggalan. Jadi kita buat banyaknya kombinasi dibagi banyaknya kota. Jadi ada 24 dibagi 4 ya. Nah, itu ada 6. Jadi 6 yang dimaksud ini digunakan huruf awalan A ada 6, huruf awalan B ada 6, huruf awalannya C ada 6, huruf awalannya D ada 6. Itu misalnya kita lakukan secara manualnya ya. Kemudian di sini kita urutkan abjad yang terlebih dahulu AB, kemudian kita tukar DC. Kemudian di sini udah kita buat di sini AC, habis B ya, C ya. AC, BD, kemudian AC, DB, oke, ABC, D, BC, kemudian DCB. Oke, udah selesai kombinasi untuk yang A. Kemudian kombinasi yang B, sebelumnya adalah A, setelahnya ini adalah C, D, baru A, DC. Oke, setelah B di sini ada C, A, D, kemudian di sini C, D, A. Nah, setelah C yaitu D, A, C, kemudian
D, C, A. Oke, udah selesai untuk yang B. Kalau yang C di sini kita urutkan A, B, habis itu D. Kemudian A, D, B. Selanjutnya habis A yaitu B, B, kemudian A, D. Kemudian B, D, A. Biar mudah ya. Selanjutnya di sini habis B, tadi C sudah awal ya. Kemudian D, D, A, B. Kemudian D, B, A. Kemudian D di sini, D berarti A, B, C. Kemudian A, C, B. Selanjutnya di sini B, C, A. Kita buat dulu yang B, A, C. Kemudian B, C, A. Selanjutnya C, A, B. Baru di sini C, B, A. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita hitung panjang lintasannya. A, B, C. Tadi sini A, B, C tadi ada 19. Jadi A ke B 8. Ya, di sini untuk lebih jelasnya tadi 8 ditambah 5 ya ditambah 6. Dapatlah di sini 19. Oke. Kemudian yang A, B, D, C. Kita lihat A, B, D, C. Jadi A tadi A ke B 8 ditambah B ke D 4 ditambah B ke di sini ya D ke C 6 sama dengan 18. Kita bandingkan di sini karena lintasan yang pertama tetap yang terpilih 19 karena dia yang pertama, tidak dibandingkan dengan yang sebelumnya kan tidak ada jadi 19. Di sini lintas panjang di sini lintasan terpilih dulu ya. Lintasan terpilih A, B, C, D di mana panjang lintasannya 19. 19 ini lakukan backtracking ya dengan lintasan yang ini. Maka yang terpilih adalah yang terpendek. Yang terpendek itu adalah A, B, D, C yaitu 18. Jadi 18 nanti bandingkan dengan A, C, B, D. Jadi kita hitung A ke C yaitu 3. A ke C 3 tadi ya. A ke C 3. Kemudian C ke B. C ke B ini 5, jadi tambah 5 ditambah B ke D itu 4. Jadi di sini sama dengan 3 tambah 5 8, 8 tambah 4 12. Maka lintasan yang terpilih 18 bandingkan dengan 12, maka yang terpendek adalah 12 yaitu AC BD yaitu 12. Itu dia ya. Oke. Selanjutnya untuk yang berikutnya lagi yaitu ACDB. Nah, ini ACDB. Kita perkecil dulu ya di sini. Biar gampang kita melihat lintasannya.
kita. Oke, selanjutnya hitung dulu di sini ACDB. Kita lihat di sini. Ini. Oke. A ke C tadi 3 ditambah C ke D, kita lihat C ke D 6 ditambah D ke B 4. Ini sama dengan, kita lihat di sini 9, 3 tambah 6 9 tambah 4 13. Kita hitung dulu ya. A D B C, A ke D 7. Ya, di sini 7 ditambah D ke C, di sini ya. D ke B 4 ditambah B ke C 5. Jadi sama dengan 7 tambah 4 11 16. Oke, kemudian ADCB, A ke D 7, D, kemudian D ke C 6 tambah C ke B 5 sama dengan 7 tambah 6 13 tambah 5 18. Oke, selanjutnya B ke A 8 ditambah A ke C 3 ditambah C ke D 6 sama dengan 8 tambah 3 di sini 11 17 jadinya ya. Kemudian B ke A 8 juga ditambah A ke D 7 ditambah D ke C 6 sama dengan 8 tambah 7 di sini 15 tambah 6 21. Oke. B ke C 5 ditambah C ke A 3 tambah A ke D 7 sama dengan 8 tambah 7 15. Kemudian B ke C di sini 5 ditambah C ke D 6 ditambah D ke A 7 sama dengan 5 tambah 6 di sini ada 11 tambah 7 18. Selanjutnya B ke D, kita lihat B ke D itu 4 tambah D ke A 7 tambah A ke C itu 3 sama dengan 4 tambah 7 di sini 11 tambah 3 14. Oke, selanjutnya B ke D 4 ditambah D ke C 6 ditambah C ke A 3 sama dengan 4 tambah 6 10 tambah 3 13. Selanjutnya C ke A 3 ditambah A ke B 8 ditambah ke D 4. Jadi 3 tambah 8 11 tambah 4 15. C ke A 3 ditambah A ke D 7 ditambah D ke B 4. Jadi di sini 14. Oke, selanjutnya C ke B 5
ditambah B ke A 8 ditambah A ke D 7. Jadi sama dengan 5 tambah 8, di sini ada 13 tambah 7 ya 20. Oke, C ke B. C ke B tadi 5 ditambah B ke D 4 ditambah D ke A 7 sama dengan 9 tambah 7 16. Oke, selanjutnya C ke D 6 ditambah D ke A 7 ditambah A ke B 8. Jadi sama dengan 13 tambah 8 21. Oke, selanjutnya C ke D 6 ditambah D ke B 4 ditambah B ke A 8 sama dengan 6 tambah 4 10 tambah 8 18. Oke, selanjutnya D ke A. D ke A 7 ditambah A ke B 8 ditambah B ke C. B ke C 5 sama dengan 7 tambah 8 15 tambah 5 20. Oke, selanjutnya D ke A 7 ditambah A ke C. A ke C 3 ditambah C ke B 5 sama dengan 15. Oke, D ke B, kita lihat D ke B 4 ditambah B ke A. B ke A 8 ditambah A ke C 3 sama dengan 8 tambah 4 12, 12 tambah 3 15. Oke, D ke B tadi 4 ditambah B ke C 5 ditambah C ke A 3 sama dengan 4 tambah 5 9 ditambah 3 12. Oke, D ke C, kita lihat lagi D ke C 6 ditambah C ke A 3 ditambah A ke B 8 sama dengan 9. 6 tambah 3 9 tambah 8 17. Oke, D ke C 6 ditambah C ke B 5 ditambah B ke A 8 sama dengan 17 ya. 6 tambah 5 11. 6 tambah 5 11 tambah 8. 11 tambah 8 19. Oke, di sini sudah selesai, diperbesar lagi. Kita lakukan backtracking atau membandingkan di mana lintasan yang terpendek adalah lintasan yang terpilih. 12 dengan 13. Di sini yang terpendek adalah 12, maka tetap yang terpilih adalah ACBD yaitu 12. Bandingkan lagi dengan 16, maka yang terpendek tetap ACBD yaitu 12. Bandingkan lagi 12 dengan 18, tetap yang terpilih yang terpendek adalah 12 yaitu ACBD 12. Kemudian bandingkan lagi lintasan yang terpendek 12 dengan 17, yang terpendek 12, maka tetap dia ACBD 12. Bandingkan lagi dengan 21, yang terpendek adalah 12, maka dituliskan tetap ACBD yaitu 12. Bandingkan lagi di sini yang terpendek yaitu 12. Nah, jadi di sini yang terpilih ACBD 12. Oke, di sini 12 dengan 18, yang terpendek tetap 12 ACBD
Bandingkan lagi dengan 14, yang terpilih adalah 12, ACBD 12. Bandingkan lagi dengan 13, yang terpilih tetap ACBD yaitu 12. Bandingkan lagi 12 dengan 15, yang terpilih tetap ACBD 12. Bandingkan lagi 12 dengan 14, yang terpilih yaitu 12 yaitu ACBD. Bandingkan lagi 12 dengan 20, maka yang terpilih adalah tetap ACBD yaitu 12. Bandingkan 12 dengan 16, yang terpilih ya tetap ACBD yaitu 12. Bandingkan lagi 12 dengan 21, yang terpilih ACBD yaitu 12. Bandingkan dengan 18, tetap yang terpilih 12 yang terpendek ACBD. 12 bandingkan dengan 20, terpilih yang terpendek 12 ACBD. Kemudian bandingkan lagi dengan 15, yang terpilih tetap ACBD yaitu 12. 12 dengan 15, tetap yang terpilih adalah ACBD yaitu 12. 12 bandingkan dengan 12, maka yang terpilih di sini ada 2 ACBD dan DBCA. Jadi dengan jarak 12. Bandingkan lagi 12 dengan 17, atau yang terpilih adalah ACBD dan DBCA 12. Bandingkan 12 dengan 19, yang terpilih tetap ACBD dan DBCA. Jadi dari metode generate and test ya sudah didapat, maka rute yang terpendek yang dapat dilalui oleh salesman dalam mengorderkan sebuah barang agar dia tepat waktu dan meminimalisir biaya ya. Dari permasalahan di sini bahwasanya ada 2 alternatif. Jadi kesimpulannya, maka hasil simulasi dengan menggunakan metode generate and test didapat bahwa salesman dapat melalui 2 alternatif untuk ke kota yang dituju ya, yaitu AB. Di sini ACBD atau bisa juga DBCA. Jadi dia bisa menuju ACBD atau dia bisa juga melalui kota DBCA ya, dengan jarak sini dengan jarak 12 km. Oke, itu dia untuk penyelesaian dengan menggunakan simulasi metode generate and test pada kasus salesman ataupun pada kasus traveling salesman problem ya. Ini penyelesaian step by step dengan menggunakan generate and test, di mana pada metode ini ya penyelesaiannya diselusuri semua kota agar tidak ada terjadi istilahnya di sini kota yang belum dihitung ya. Jadi semuanya kota kombinasinya semua dihitung. Oke ya. Jadi demikianlah untuk penyelesaian materi dari contoh soal ini ya. Untuk penyelesaiannya sudah ada di sini juga ya. Oke.
Jadi lebih dan kurangnya ya di sini ya Ibu minta maaf ya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Jadi untuk materi ini saya tutup saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat memahami.